hiu anha, perkara-perkara yang dilarang. Kita masuk pada bab berikutnya, babun nahyi anit tabaghud wat taqatu' wat tadabur. Bab larangan dari tabaghud. Tabaghud maksudnya saling membenci, itu dalam hati benci kepada yang lainnya. Si A benci kepada si B dan B benci kepada si A. Wat taqatu'. Taqatu' maksudnya adalah saling memutuskan hubungan, saling memboikot, ya. Dan tadabur yaitu saling balik belakang. Kalau ketemu balik belakang. Jadi larangan untuk saling membenci, saling memutuskan hubungan dan saling balik belakang. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat dan hadis-hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Ini adalah landasan kita dalam bermuamalah dengan sesama mukmin, bahwasanya kita bersaudara. Ada tali yang menyatukan kita, yaitu tali ukhuwah, sama-sama bersyahadatain, ya, sama-sama beriman kepada Allah dan rukun iman dan rukun Islam, ya. Maka siapapun yang kita muamalahi, meskipun berbeda suku, berbeda strata, dia adalah orang mukmin. Dan Allah telah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman adalah saling bersaudara. Maka seorang ketika bermuamalah dengan mukmin yang lain, dia niatkan bahwasanya dia adalah saudaraku dan saya adalah saudaranya, tentu dengan adab-adab yang telah digariskan dalam syariat. Maka ketika Allah menamakan kaum mukminin adalah saling bersaudara, tentunya dipahami bahwasanya segala sarana yang bisa menguatkan tali persaudaraan maka disyariatkan. Segala sarana yang bisa menguatkan tali persaudaraan disyariatkan. Dan sebaliknya, segala sarana atau perbuatan atau perkataan yang bisa merenggangkan tali persaudaraan maka diharamkan. Oleh karenanya kita dapati bahkan perkara-perkara kecil pun dianjurkan dalam syariat dalam rangka untuk memupuk tali persaudaraan. Seperti Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Senyum ketika bertemu dengan saudara ini adalah salah satu amal saleh yang kata Nabi jangan disepelekan. Kenapa? Karena dia bisa memperkuat tali persaudaraan. Rasulullah SAW juga bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu maka itu adalah sedekah. Ini berlaku bagi para lelaki di antara para akhwat, para ibu-ibu. Maka wajahnya tolong di style, ya. Senyum, ya. Jangan wajah garang, wajah memandang dengan merendahkan, ya. Karena namanya hati itu terpancar dari raut wajah. Hati terpancar dari raut wajah. Pandangan merendahkan ada, beda dengan senyum. Maka seorang yang menjalankan Islam berusaha untuk senyum kepada saudaranya. Saya mukmin, dia mukmin. Saya mukminah, dia mukminah. Maka saya senyum, ya. Senyum sebagai bentuk untuk mempererat tali persaudaraan. Demikian juga di antaranya Rasulullah SAW suruh menyebarkan salam. Kata Rasulullah SAW, ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Janganlah kalian, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman kecuali sampai saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Maka tebarkanlah salam di antara kalian. Salam. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk berakhlak mulia agar timbul keeratan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Kata Nabi SAW, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling berakhlak mulia, ya. Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang merenggangkan kedua atau membentang kedua punggungnya, yaitu yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul.
Al-muslim yu'laf wa ya'laf. Kata Nabi, orang muslim itu, al-mu'min itu mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ini semua demi untuk mempererat tali persaudaraan. Bahkan pada perkara-perkara yang kecil pun Rasulullah SAW anjurkan, tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Sampai Rasulullah SAW melarang, sebagaimana sering kita dengarkan, tidak boleh kalau ada idza kuntum thalatha fala yatanaja al-itsnan duna thalith fa inna dzalika yahzunuhu. Kata Nabi SAW, jika kalian 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik, yang ketiga tidak diajak ngomong. Tidak boleh. Kenapa? Karena bisik-bisik tadi akan menyedihkan orang yang ketiga. Ketika ada 3 orang, 2 orang ngobrol sendiri-sendiri, padahal tidak ada maksud untuk menyinggung yang ketiga, tapi setan akan datang kemudian membisikkan kepada yang ketiga, sungguhnya 2 temanmu tidak mengajakmu ngobrol kecuali karena mereka sedang menggunjingmu, atau kau tidak dianggap oleh mereka, atau kau tidak dianggap penting oleh mereka, sehingga akhirnya timbul kesedihan, dan ini bisa meratakan persaudaraan. Oleh karenanya segala perkara yang bisa menumbuhkan persatuan maka dianjurkan. Dan sebaliknya segala perkara yang bisa memecahkan, merenggangkan tali persaudaraan maka diharamkan ya. Maka banyak diharamkan sebagaimana sudah kita bahas. Ghibah, namimah, ini semua diharamkan. Suudzon diharamkan, hasad diharamkan, banyak sekali. Sampai jangan engkau wala yakhtibu rajulu khitbata akhihi, jangan dia melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, enggak boleh. Sudah tahu dilamar sama temannya, dia malah nyelonong potong kompas ya. Kemudian ngelamar, mentang-mentang temannya ngelamar pakai motor, dia pakai mobil, ya meskipun kredit ya. Akhirnya calon mertua berubah pikiran ya. Karena sekarang tidak ada cinta buta, semua kelihatan, beda mobil sama motor ya. Ya udah, akhirnya berubah pikiran. Ini terjadi, ini ribut berkepanjangan. Kadang bisa saling maafkan, kadang tidak, sampai mati ribut, dendam, kusumat yang tidak akan hilang. Rasulullah SAW juga berkata, wala yabi' rajulu ala bai'i akhihi. Janganlah seorang membeli atau menjual di atas penjualan saudaranya. Si A sudah menjual kepada si B, sudah mulai sepakat, kemudian dia tawaran kepada si B. Si A segitu kan, saya bisa lebih murah. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Kalau dia sudah mundur baru sudah tawar, sudah ada kecondongan, kemudian sudah mudah deal-dealan, sudah ini tahu-tahu dia sama saya aja lebih murah. Ini namanya menjual di atas penjualan apa? Saudara. Ini tidak boleh. Sama tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Sudah beli, sudah oke, ternyata saya beli aja lebih mahal. Dia beli sekian, saya lebih mahal beli. Ini namanya merusak tali persaudaraan. Maka semua hal yang bisa merusak tali persaudaraan dilarang. Karenanya Allah menetapkan kaidah innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian Allah juga mensifati tentang orang-orang beriman, adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Bahwasanya orang-orang beriman itu mereka lemah lembut kepada orang-orang beriman, bukan sombong, bukan angkuh, lemah lembut. Merendahkan diri kepada kawannya. Kenapa? Karena kawannya juga orang beriman. Aizzatin al kafirin, adapun terhadap orang kafir tegas, ya, tidak menghina-hinakan dirinya di hadapan orang kafir. Tapi kalau sama orang beriman ini tidak apa-apa, tawadhu. Karena kenapa? Kita sama-sama beriman, ngapain saya sombong di atas teman saya sendiri yang juga beriman kepada Allah. Ini sifat yang dianjurkan. Tidak usah kita sombong-sombongan di atas orang sesama mukmin ya. Saya sering sampaikan bahwasanya kalau kita sombong karena status ekonomi kita, mungkin kita mobilnya lebih mewah, mungkin kita rumahnya lebih bagus, mungkin kita jamnya lebih branded, mungkin kita ibu-ibu tasnya lebih branded, mungkin dia KW 10 saya KW 1 ya. Sama-sama KW. Terus kita merendahkan yang lainnya gara-gara itu, kan kita hanya melihat hakikat zahir status duniawi. Tapi kedudukan kita dan dia di sisi Allah enggak ada yang tahu mana yang lebih baik. Kedudukan kita atau dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihat seorang, mungkin dia tidak rajin pengajian, atau dia mungkin ke masjid jarang-jarang. Kita mungkin merendahkan dia, belum tentu. Bisa jadi dia punya amalan hati yang kita tidak tahu. Bisa jadi dia berbakti sama orang tuanya. Bisa jadi dia ternyata wanita yang solehah, taat kepada suaminya. Bisa jadi dia ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kita hanya bisa menilai zahir. Oleh karena tidak perlu kita sombong di atas yang lainnya. Siapa yang bisa nilai hati kita? Enggak ada yang tahu. Kelihatannya luar biasa dalam
berdakwah ternyata tidak ikhlas, ternyata hanya cari follower, ternyata hanya ingin popularitas. Enggak ada yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita jangan terpedaya dengan amal zahir yang kita lakukan dan jangan kita merendahkan orang. Selama dia beriman, kita beriman, tidak perlu kita sombong dia. Kalau kita diberi kelebihan dia tidak punya, kita bilang alhamdulillah. Allah telah berikan aku kelebihan yang tidak diberikan yang lain. Bisa jadi dia punya kelebihan yang tidak kita ketahui. Makanya saya sering sampaikan, seorang terkadang merendahkan majikan, terkadang merendahkan pembantu, padahal majikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sang pembantu, asisten rumah tangga. Kenapa? Asisten rumah tangga ini dia bekerja sebulan penuh, gajinya 100% dia kirim ke orang tuanya. 100% dia kirim ke orang tuanya. Mau bandingkan dengan majikannya, pelit luar biasa. Ada seorang wanita kerja 100% gajinya dia kirim buat suaminya. Sementara majikannya, ibu majikannya minta melulu duit sama suaminya. Terus dia majikannya masih merasa lebih hebat daripada sang pembantu, gimana? Maka kita tidak tahu, maka tidak perlu kita sombong di hadapan orang lain. Sifat orang-orang beriman, adzillatin alal mu'minin, dia merendahkan dirinya di hadapan orang mukmin yang lain. Kemudian juga Allah menyebut tentang sifat para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Adapun orang-orang yang bersama Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang di antara mereka. Di antara mereka. Ini ciri orang yang beriman, kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Inilah landasan kita dalam bermuamalah sesama mukmin. Baik, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang melarang untuk saling membenci dan saling memutuskan hubungan dan saling memboikot serta saling balik belakang. Karena ini semua perbuatan memutuskan atau merenggangkan tali persaudaraan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang sudah jauh dari tali persaudaraan. Rasulullah SAW menyebutkan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza syaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahar wal humma." Kata Nabi, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang di antara mereka, lemah lembut di antara mereka, saling mencintai di antara mereka seperti perumpamaan satu jasad yang satu. Jika sebagian anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakan tidak bisa tidur dan juga merasakan demam, padahal yang sakit anggota tubuh yang lain. Ini hilang terus terang dari kita ya. Sebagian saudara terkena, kita cuek aja, bahkan di depan mata mungkin ada saudara yang sakit ya, tetangga yang ini kita cuek aja ya. Tetangga bahkan kakak adik kita terkadang mengalami sesuatu yang kesulitan, kita pun cuek aja ya. Maka ini introspeksi bagi diri kita semua. Tentunya kita membantu semaksimal mungkin yang kita bisa. Tapi jangan ada yang lain, apalagi saudara kerabat kita, depan kita kesulitan, kita cuek-cuek aja ya. Ya, masing-masing ya. Saya jauh hidup susah, enggak, paling tidak ada kepedulian. Telepon kayak kalau kita enggak punya uang ya. Kunjungin kayak kalau kita memang pelit. Maksudnya jangan cuek-cuek aja. Karena ketidakpekaan kita itu menunjukkan iman kita bermasalah. Menunjukkan iman kita bermasalah. Baik, berikutnya adalah hadis-hadis yang menjelaskan hal-hal yang diharamkan karena bisa merusak tali persaudaraan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Al-bughd itu dari kebencian. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tadabaru, janganlah kalian saling balik belakang. Wala taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, saling memboikot. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wala yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari.
Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, jangan saling membenci. Taib, di antara makna disebutkan oleh sebagian ulama jangan saling membenci, ada itu jangan melakukan sebab-sebab yang bisa membuat kalian membenci kepada yang lain. Jangan melakukan sebab-sebab yang bisa membuat sebagian kalian benci kepada yang lain. Di antara sebab-sebab yang bisa membuat kita benci satu dengan yang lainnya, ketika kita tajassus, tahassus, yaitu cari-cari kesalahan saudara, atau dengar-dengar tentang keburukan saudara kita. Kalau kita mendengar-dengar tentang keburukan saudara kita, bahkan kita sendiri yang mencari-cari, maka akan timbul kebencian. Kalau kita tahu ternyata saudara kita ternyata begini, ternyata begitu, artinya kita benci sama dia. Puji Allah, ketika aib saudara kita tidak kita tahu, itu lebih baik, sehingga hati kita lebih bersih. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah salah seorang dari sahabatku menyampaikan kepadaku tentang seorang pun, fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Kata Nabi, janganlah salah seorang dari kalian, wahai dari para sahabatku, menyampaikan tentang orang lain apapun. Kenapa? Aku suka keluar bertemu dengan orang-orang dalam kondisi hatiku selamat. Itu tidak ada kebencian, tidak ada kedongkolan. Tapi kalau kita sendiri mencari-cari berita, mencari-cari aib orang, kita jadi benci, jadi apa? Makanya di antara sebab untuk tidak menimbulkan kebencian kepada sesama mukmin, kita tidak usah cari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Yang tidak perlu tidak usah kita dengar. Ya. Yang tidak perlu kita tidak usah dengar. Maka kalau kita lagi bergaul dengan teman-teman, ada yang mulai cerita yang lain, kita bilang tidak perlu, tidak usah. Kecuali memang ada niat untuk memperbaikinya atau ada niat kebaikan untuk menasihatinya, maka silahkan. Adapun tidak ada keperluan, maka tidak perlu kita dengar, karena akan timbul kebencian kepada saudara-saudara kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan la tabaghadu, yaitu maksudnya jangan saling membenci, yaitu hindarkan juga sebab-sebab yang bisa membuat kalian saling membenci. Ya. Semua hal yang kira-kira bisa buat orang benci sama kita hindari. Kita hindari. Ya. Karena kalau perilaku kita, perkataan kita buat orang benci, yaitu menimbulkan saling benci, dan sebabnya adalah kita, maka bisa jadi seluruh dosa kembali kepada kita. Maka jaga kata-kata, jangan kalau berbicara jangan menohok, jangan nyinyir, jangan merendahkan. Karena kalau kita merendahkan orang, dia akan benci sama kita. Merendahkan orang, kita ungkapin, kita rendahkan, dia akan benci sama kita. Kalau dia sudah benci kepada kita karena kita merendahkannya, maka dosanya kembali kepada kita, karena kita yang menjadi sebab dia benci kepada kita. Waliyadzubillah. Maka hati-hati dalam berinteraksi, ketika diskusi sama teman-teman di grup WA, apalagi di medsos. Yang tidak perlu. Ya. Yang tidak perlu. Tidak usah kita berkata-kata sembarangan buat orang benci sama kita. Lain halnya kalau kita menyampaikan kebenaran dengan kata-kata yang pas, dengan kata-kata yang baik, kemudian masih dibenci, ya itu sudah sunnatullah, sebagaimana para nabi dibenci oleh musuh-musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kata Allah, demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang pendosa. Tapi seorang dalam pergaulan, jaga lisannya, jaga tulisannya, jaga sikapnya, jangan membuat orang benci kepada kita. Taib, wala tahasadu, janganlah saling hasad. Nanti insyaallah kita akan bahas tentang masalah hasad, yaitu jangan hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, baik nikmat agama maupun nikmat duniawi. Nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling bertolak belakang. Kalau ketemu jangan saling tolak belakang. Ya, paksa diri, jangan begitu. Kita mungkin ada masalah sama orang, udah ketemu aja. Tapi jangan kemudian begitu ketemu kayak magnet sembrani yang langsung balik. Enggak bisa, balik enggak bisa. Jangan. Sebagian orang seperti itu ya. Dia ada masalah, saya enggak bisa ke situ karena ada si fulan. Paksa diri aja, datang aja. Ya.
Karena Rasulullah melarang demikian. Rasulullah melarang. Kita paksa diri, kita lawan ego kita untuk tetap seperti biasa saja, meskipun mungkin ada masalah ya. Karena perintah Nabi SAW tidak boleh saling tadabaru, saling balik belakang, tidak boleh. Tidak boleh ya. Wala taqata'u, dan tidak boleh saling mendiamkan. Tidak boleh saling mendiamkan. Kemudian kata Nabi, wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling memboikot, mendiamkan. Dan ini banyak terjadi di kalangan ibu-ibu, itu masalahnya. Banyak terjadi di kalangan ibu-ibu. Bapak-bapak ada tapi enggak banyak ya. Karena bapak itu agak cuek-cuek. Ibu-ibu itu mendalam ya. Ada masalah dihayati dengan begitu dalam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaknya kalian saling bersaudara. Kemudian Rasulullah ingatkan, wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ini perintah. Tidak boleh. Rasulullah larang jangan sampai seorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam permasalahan duniawi, kalau ada masalah sama saudara, maka tidak boleh kita boikot lebih dari 3 hari. Taruhlah ada perkelahian, taruhlah ada maki-maki, Rasulullah larang. Kau boleh marah sama dia, karena sifat manusia tidak bisa langsung memaafkan. Hati mungkin jengkel, mungkin marah. Tapi 3 hari aja, dia salam kau tidak jawab. Ya. Dia kirim hadiah, kau tidak terima misalnya, kau biarin aja. Itu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka harus selesai. Harus selesai. Jadi syariat memberi kesempatan 3 hari untuk apa? Ngomel. Untuk jengkel. Karena sifat manusia tidak bisa langsung. Kalau suruh langsung maafkan, tidak bisa. Manusia tidak. Kecuali mungkin Nabi SAW. Langsung bisa memaafkan. Tapi kalau orang biasa butuh waktu. Butuh waktu. Lebih dari 3 hari, maka dosa mengalir. Argo dosa berjalan. Maka jangan kita konyol kemudian menjadikan argo dosa kita berjalan tiap hari gara-gara kita justru menyulut api permusuhan sehingga kita ingin pemboikotan antara kita dengan saudara kita terus berlanjut dan tidak terpikirkan dalam benak kita untuk menyelesaikan sama sekali. Justru kita bahagia, kita ribut sama dia selama-lamanya. Ini bahaya. Ini orang bahlul ya. Subhanallah. Maafkan. Kalau tidak mampu untuk maafkan, salam aja. Yang penting selesai. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya yang saling memboikot tersebut adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi kalau ribut di antara 2 orang, si A dan si B, Rasulullah tidak mengatakan si yang salah harus minta maaf. Dan itu meskipun tidak usah diucapkan, harusnya seorang tahu kalau dia salah dia harus minta maaf. Tapi Rasulullah SAW memberi hal yang lebih baik daripada itu. Yang terbaik di antara keduanya, terlepas siapa yang salah siapa yang benar, adalah yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Jadi kalau kita bertengkar sama teman, susah kita mengatakan dia yang salah, kita yang benar. Dia juga merasa demikian. Dan itu banyak seperti itu. Dia yang salah kok, bukan saya. Apalagi ribut kakak dan adik, ini ribut susah sekali. Kakak bilang kamu adik, harusnya hormat sama kakak. Adik bilang kamu kakak, harusnya sayang sama adik. Bulat aja ya. Bulat. Mana duluan, telur atau ayam? Ayam atau telur? Bulat. Sehingga hanya orang yang benar-benar tulus yang tahu saya yang salah, dia yang benar. Tapi siapa orang seperti itu? Jarang. Banyak kasus kita hadapi sama-sama merasa paling apa? Benar. Bahkan menyatakan kesalahan pada lawannya 100%, dia benar 100%. Ini repot. Lawannya salah 100%, dia benar 100%. Tapi maka Nabi mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Berarti dia telah mengalahkan egonya. Berarti dia telah mengalahkan gangguan syaitan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau ribut sama kawan sudah 3 hari, ya, coba ibu. Jadi ibu ingat, pertama jengkel teriak-teriak sama kawan tersebut jam 10:05 pagi hari Senin. Jam 10 lewat apa? 5. Hitung 3 hari berikutnya harus selesai. Berarti hari apa itu? Selasa, Rabu, Kamis.
Hari Kamis jam 10:05 sudah harus selesai. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan ego. Allah akan beri kebahagiaan. Subhanallah, orang kalau yang ingin menyelesaikan permasalahan, hatinya langsung jadi tenang. Subhanallah, kedongkolannya langsung apa? Hilang. Hatinya menjadi tenteram, dia bisa menjalankan kegiatan dia lebih nyaman. Tapi kalau dia dongkol terus, di rumah tidak nyaman. Kedongkolan dia bawa ke rumahnya sehingga dia interaksi dengan istrinya tidak enak. Interaksi sama anak buahnya juga tidak enak, sama anak-anak juga tidak. Kenapa? Kedongkolan dia bawa. Tapi kalau dia sudah bilang assalamualaikum, kaifa haluk ukhti, gimana kabarnya? Kemarin mungkin saya agak ini menyinggungmu, mohon dipahami, mohon dimaafkan. Udah enggak apa-apa. Seandainya dia pun tidak memaafkan, kita udah plong. Saya sudah menjalankan sunnah Nabi. Dan pasti ada kebahagiaan Allah berikan. Allah berikan. Itu kalaupun kita yang benar. Apalagi kalau kita salah. Kalau kita salah ya sudah, kita kejar dia untuk minta dimaafkan. Kita benar pun dia yang salah, kita tetap mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini saya sampaikan kepada terutama ibu-ibu yang ibu-ibu itu masalahnya kalau sudah berteman dekat sekali, kalau sudah ribut juga, waduh, ngeri. Dulu teman dekatnya, sekarang musuh bebuyutan. Karena sama-sama mengetahui kartu yang lainnya. Sehingga jengkel, kalau dulu padahal dekat sekali, begitu musuhan panjang. Dan ini kenyataan, maksudnya saya bukan omong kosong, maksudnya banyak kasus saya hadapi begitu. Ibu-ibu dulunya dekat, sekarang kok ribut. Udah ribut nggak selesai ributnya. Panjang sekali. Akhirnya argo dosa berjalan terus. Sayang. Dia yang salah, saya yang benar, begitu. Akhirnya masing-masing merasa benar. Maka kalau ada masalah segera selesaikan. Taib. Ini Rasulullah SAW mengatakan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau itu terkait antara seorang dengan orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, apalagi sesama kerabat, apalagi sama kakak dan adik, apalagi sama paman, sama bibi, bodoh orang yang ribut sama kerabatnya. Ini aja baru terkait dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat. Rasulullah bilang tidak halal memboikot lebih dari 3 hari. Bagaimana dengan kakak adik? Sampai boikot kakaknya, tidak kontak sama adiknya bertahun-tahun. Konyol. Goblok kalau saya bilang. Goblok. Bahlul ya. Karena dia rugi. Ada orang subhanallah, ada orang pernah saya main ke rumahnya, dia jamu saya. Luar biasa, orang ini baik. Sampai tamu-tamu datang ke rumahnya baik. Tahu-tahu dia bilang sama saya, Ustadz, nanti kalau ketemu adik saya tolong digini-ginikan. Saya bilang ada apa ya? Ternyata dia masalah sama adiknya. Udah bertahun-tahun. Ya Allah. Apa susahnya dia panggil adiknya, undang ke rumah, ketemu saya, kita ngobrol bareng-bareng. Dia nggak mau. Jadi sama orang baik, sama adiknya tidak mau memaafkan. Mau sampai kapan? Adik tidak sempurna, adik bukan malaikat, adik bukan nabi, adik bukan sahabat. Adikmu mirip-mirip sama dengan kamu, punya banyak kekurangan. Tapi dia adalah adikmu, saudara kandung. Bagaimana sama orang lain kau baik, sama adik tidak baik. Maka ini bahaya lagi, boikot di antara kakak dan adik. Dan lebih menderita lagi, boikot antara suami dan istri. Ini lebih bodoh lagi. Ada masalah sama suami istri, kemudian masing-masing berpegang teguh dengan prinsipnya, akhirnya saling boikot-boikotan, saling blokir-blokiran. Bukan cuma 3 hari, 3 bulan. Allahu Akbar. Makanya wanita yang cerdas, wanita yang baik, wanita yang terbaik, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, mau aku kabarkan kepada kalian tentang wanita terbaik di surga. Siapa wanita tersebut? Yaitu wanita yang al-a'ud ala zawjiha, yang segera mudah kembali kepada suaminya. Idza zulimat aw zalamat, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau suaminya yang salah kepada dia, tidak peduli dia yang salah atau suaminya yang salah, maka dia pun datang kepada suaminya hatta tadha yadaha ala yadihi, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adzuku ghamdan hatta tarda, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Ini wanita yang luar biasa.
Kalau ada masalah di rumah tangga, dia ingin segera menyelesaikan. Apakah dia salah atau dia benar? Bahkan dia yang benar, suaminya yang salah pun dia segera ingin menyelesaikan permasalahan. Apalagi kalau dia yang salah. Ini sebagian wanita super bahlul. Dia yang salah, dia ingin suaminya yang minta maaf. Dia yang salah padahal. Bahkan suaminya sudah minta maaf, dia tolak. Maafmu tidak saya terima. Ini bodoh atau tidak ibu-ibu? Kok kurang tegas? Ibu, wanita seperti ini bodoh atau tidak? Enggak berani ngomong. Ini ada gejala-gejala ini. Saya ulangi, wanita seperti ini goblok atau tidak? Hah? Bahlul, iya. Goblok. Yang menderita dia sendiri. Dia menderita dia sendiri. Jadi suami sudah minta maaf, tidak diterima. Terkadang dia usir suaminya pergi. Ketika suaminya pergi, dalam hati, kapan suamiku pulang? Ketika suaminya pulang, assalamualaikum, diusir lagi. Ngapain kamu pulang? Padahal karena ego, sombong. Padahal dia kangen, tapi karena sombongnya dia gengsi ya, gengsi kalau bahasa apa? Bahasa Indonesia, gengsi. Itu tanda kegoblokan. Oleh karenanya ibu-ibu, jangan, hidup ini tidak usah banyak masalah. Kita hidup ini bahagia pun tidak sering. Kalau sudah kebahagiaan yang jarang-jarang itu, jangan kita rusakin lagi dengan penderitaan hati. Kalau hati kita tenang, kita maafkan, kita plong, mau ibadah, mau baca Quran, mau ngaji, tenang, enak. Dikit-dikit sama suami marah-marah, kemudian repot, janganlah. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Maka tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, apalagi kerabatnya, apalagi suami atau pasangannya, tidak boleh. Kecuali kata para ulama, kecuali jika dia boikot karena saudaranya tersebut atau temannya tersebut melakukan dosa atau bid'ah yang membuat dia harus diboikot. Maka ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Sebagaimana Nabi SAW memboikot 3 orang sahabat, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan 2 sahabat yang lainnya, Hilal bin Umayyah dan satu lagi. Yang 3 orang tersebut tidak ikut serta dalam perang Tabuk sehingga mereka melakukan kesalahan. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, kemudian mereka mengaku bahwasanya mereka bersalah. Maka Rasulullah SAW memboikot mereka kalau tidak salah sampai 50 hari. Sampai mereka bertobat dan tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pemboikotan tersebut dihentikan. Ini tentunya lihat maslahat dan mudarat. Seorang boleh memboikot saudaranya, enggak. Dulu dia baik, sekarang dia tukang zina, enggak ada bagimu. Tapi ini pemboikotan tersebut, masalah boikot memboikot tukang maksiat atau tukang bid'ah, maka ini lihat masalah dan mudarat. Lihat masalah dan mudarat. Memboikot pelaku maksiat ada 2 tinjauan. Tinjauan pertama, tujuannya agar dia sadar. Maka kita boleh boikot dia agar dia sadar. Sebagaimana Nabi SAW memboikot 3 sahabat. Hatta idza dhaqat alaihim anfusuhum. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih. Thumma taba alaihim liyatubu. Kata Allah, sampai ketika mereka merasa bumi yang luas ini terasa sempit bagi mereka. Dan jiwa mereka pun terasa sempit. Akhirnya mereka bertobat. Jadi Rasulullah memboikot mereka selama 50 hari. Tidak diajak ngomong. Kalau ada yang mengucapkan salam, dia 3 orang tersebut mengucapkan salam, enggak ada yang jawab. Mau ngomong tidak dijawab omongannya sampai mereka merasa sempit dan mereka bertobat, maka selesai pemboikotan tersebut. Maka di antara tujuan pemboikotan adalah agar menjadikan orang yang diboikot tersebut sadar. Misalnya seorang suami boikot istrinya. Kenapa? Istrinya nusyuz, membangkang, terus suka nonton film Korea, maksiat. Film Korea enggak ada. 1 minggu pun saya tidak akan ngomong sama kamu masih nonton film Korea. Sampai dia sadar, baru kita ajak ngomong lagi. Ini boleh enggak boleh karena dia bermaksiat. Tetapi ini pun dikatakan oleh para ulama sekarang melihat maslahat. Terkadang kita boikot seseorang ternyata dia lebih parah. Lebih parah. Misalnya ada adik kita yang ternyata la qadarullah tidak kita duga atau teman kita ternyata minum khamar. Kalau kita boikot dia, saya enggak mau ngomong sama kamu minum khamar. Ternyata dia tambah parah.
dia malah berkumpul dengan komunitas peminum khamar, maka jangan kita boikot. Jadi memboikot orang lain dalam rangka agar dia menjadi baik, ini melihat maslahat dan mudarat. Ada orang kalau kita boikot dia berubah menjadi lebih baik. Ada orang kalau kita boikot dia tambah parah. Kalau kita boikot tambah parah, jangan diboikot. Jangan diboikot. Karena sebagian orang kalau kita boikot dia tambah bertemu dengan komunitasnya, dia tambah lepas, dia merasa tidak ada yang kontrol dia merasa tidak ada yang negur dia tambah parah menjadi-jadi. Nah, seperti ini jangan diboikot, kita dekatin, kita nasihatin, ambil hatinya. Dan subhanallah zaman sekarang justru pemboikotan malah sering membuat lebih parah. Seorang ayah boikot anaknya, lebih parah anaknya. Karena dia kenapa? Lebih parah karena dia punya komunitas. Kalau zaman Nabi boikot dia ada komunitas, selesai. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan satu orang lagi ketika diboikot dia enggak punya teman, mau kemana? Tapi kalau sekarang ada orang kita boikot, dia punya teman-teman banyak. Tambah parah. Ini tujuan boikot yang pertama adalah untuk membuat orang yang diboikot dididik agar menjadi lebih baik. Maka lihat maslahat dan mudarat. Jika dia diboikot menjadi lebih baik, maka boikotlah. Jika ternyata dia diboikot tambah parah, maka jangan diboikot. Kemudian yang kedua, tujuan dari boikot boleh lebih dari 3 hari jika maksiat, dosa atau bid'ah dalam rangka menyelamatkan diri kita. Misalnya kita tahu tetangga kita ternyata ada ahlul bid'ah. Misalnya orang Syiah, syubhatnya banyak, jangan gaul sama dia. Jangan gaul sama dia selama-lamanya, karena kalau kita gaul sama dia kita yang terpengaruh. Enggak usah. Kita punya tetangga misalnya tukang takfir, suka mengkafir-kafirkan, suka ngebom sana sini, jangan dekat karena syubhat itu kuat. Kata para salaf, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Saya enggak mau, kalau saya takut terpengaruh. Sampai ada seorang datang ahlul bidah kepada Ibnu Sirin. Dia bilang, Ibnu Sirin, saya ingin ngomong sama kamu. Kata Ibnu Sirin, tidak ada perkataan. Sebentar aja enggak, wala nisfu kalimah, setengah kata pun saya enggak mau dengar. Saya enggak mau dengar. Saya sudah nyaman dengan imanku, saya tidak mau dengar kamu. Jadi tidak mengapa seorang memboikot orang lain atau memboikot dirinya agar tidak berinteraksi sama orang lain demi untuk menjaga keselamatannya. Misalnya kita bilang sama anak kita, kamu jangan main sama anak itu bahaya. Kalau kamu main kamu terbawa. Kita boikot anak kita dari orang tersebut. Ya supaya anak kita tidak terpengaruh dengan orang tersebut. Orang tersebut yang minum khamar, nonton yang tidak, tukang main judi, kita jaga anak kita. Ini boikot boleh lebih dari 3 hari untuk menyelamatkan agama seseorang. Faham? Tapi kalau boikot masalah duniawi, gara-gara ini gara-gara salah ngomong, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali diberi ampunan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang lagi ribut dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadaini, tundalah ampunan bagi kedua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tunda ampunan bagi kedua orang ini sampai mereka damai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamis wa itsnain. Amal-amal diangkat setiap hari Kamis dan setiap hari Senin. Tapi hadis ini, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, menjelaskan tentang keutamaan orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dia bersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan. Lisannya tidak berkata-kata syirik. Amalannya tidak berkata syirik, hatinya juga tidak syirik, sehingga lisan, hati dan perbuatan anggota tubuhnya bersih dari kesyirikan. Maka orang ini setiap hari Senin, hari Kamis dapat bonus ampunan. Karena terhindar dari maksiat susah. Siapa sih di antara kita tidak maksiat? Kita pasti bermaksiat. Bahkan mungkin tiap hari bermaksiat. Apalagi zaman sekarang. Hampir setiap hari kita bermaksiat. Apalagi dengan bergulirnya berbagai macam berita di medsos, maka kita ikut nimbrung, kita ikut akhirnya tanpa sadar kita terjerumus dalam apa? Maksiat. Termasuk melihat wanita-wanita di medsos misalnya yang terbuka auratnya, maksiat. Tapi jika seorang tidak berbuat syirik, bersihkan hatinya, lisannya dan
tubuhnya dari syirik, maka dia akan dapat bonus ampunan sepekan 2 kali, hari Senin, hari Kamis. Lisannya tidak pernah mengucapkan kata-kata syirik, seperti mengatakan kalau bukan karena kamu, ini perkataan syirik. Atau bukan kalau perkataan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini juga kata-kata syirik. Tidak pernah bersumpah dengan nama selain Allah, tidak pernah demi Nabi, demi Ka'bah, tidak pernah. Selalu kalau dia bersumpah demi Allah. Lisannya tidak pernah mengatakan jika alam semesta berkehendak. Alam semesta yang ciptakan ada atau tidak? Ada. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan lafal-lafal syirik, ya. Tidak pernah mengucapkan selamat hari lahir Tuhan, tidak pernah. Tidak pernah mengucapkan selamat hari lahir apa? Tuhan. Lisannya dia jaga dari kesyirikan. Hatinya pun dia jaga dari kesyirikan. Dia senantiasa bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah. Dia bekerja sama bosnya, tapi tawakalnya bukan kepada bosnya, tawakalnya kepada Allah. Dia berobat kepada dokter, dia tahu dokter sebab kesembuhan, tapi tawakalnya bukan kepada dokter, tawakalnya kepada siapa? Allah. Selalu tawakal kepada Allah. Hatinya dia bersihkan dari kesyirikan. Karena bertawakal kepada manusia syirik kecil. Dia tidak riya. Kalau dia melakukan ibadah maka bukan untuk dipamerkan. Kalau dia melakukan kebaikan dia tidak menanti sanjungan orang. Dia bersihkan hatinya. Kapan terbetik dalam hatinya mencari sanjungan orang, segera dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Dia berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Maka dia jaga hatinya, jangan sampai dia terkena penyakit riya, jangan sampai terkena penyakit ujub, yang itu merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan sampai bertawakal kepada selain Allah. Kemudian anggota tubuhnya pun dia jaga dari kesyirikan. Jangan sampai dia menyembelih kepada selain Allah, jangan sampai dia berdoa kepada selain Allah, jangan sampai dia, intinya dia berusaha tidak syirik sama sekali. Tidak percaya kepada tatayur, pamali-pamali, tidak percaya kepada khurafat. Orang seperti ini dapat bonus ampunan setiap Senin, setiap apa? Kamis. Syaratnya dia harus bersih dari kesyirikan. Ini berat tapi perjuangan. Taib. Nabi mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumul itsnin wal khamis. Pintu-pintu surga terbuka, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Dan pintu-pintu surga terkadang dibuka ada momen-momen tertentu. Seperti ketika bulan Ramadan, tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Di antara momen setiap hari Senin, hari Kamis, karena ada amalan-amalan yang akan diangkat. Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnin wal khamis, dibukakan pintu-pintu surga. Di antaranya untuk memberi bonus ampunan kepada orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Maka berbahagialah orang yang bertauhid, maka dia dapat bonus ampunan setiap Senin dan setiap Kamis, di mana pintu-pintu surga terbuka, maka turunlah ampunan baginya. Dan kita ini yang buat kita jadi masalah di dunia maupun di alam barzah, apalagi di akhirat, karena dosa-dosa. Makanya ketika dikatakan kepada Nabi, inna fulana qad matat wastarahat, ya Rasulullah, ada seorang ibu-ibu sudah meninggal dan dia sudah istirahat karena meninggal. Maka Nabi pun marah, faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Nabi berkata, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat itu kalau mati yang diampuni. Kalau dia mati tidak diampuni, tidak ada istirahat, malah menderita pada kehidupan berikutnya. Oleh karena yang bikin kita menderita itu adalah dosa-dosa. Menderita batin di dunia, hidup dalam kondisi ma'isyatan dhanka, dalam kehidupan yang sempit rasanya, meskipun mungkin rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, kehidupan sempit, hati sempit. Kenapa maksiat? Belum di alam barzah, belum di hari akhirat. Nah, kalau kita bertauhid, maka dosa-dosa kita diampuni, subhanallah, sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Maka ini perlu perjuangan. Kita ngaji supaya kita benar-benar hati kita bersandar kepada Allah. Kita ngaji supaya kita bersihkan hati kita dari ingin dipuji dan disanjung. Maka jangan bikin perbuatan-perbuatan yang membuka pintu kita untuk dipuji. Pamer-pamer ibadah, pamer-pamer privasi kita. Kenapa kita pamer-pamer? Supaya dipuji. Kapan seorang menunggu pujian, itulah riya. Apa itu riya? Intidharu ats-tsana minan nas.
menunggu pujian manusia, menunggu dilaikin, itu namanya ciri-ciri orang yang riya. Maka jangan buka celah-celah tersebut agar kita dapat bonus ampunan. Jangan terpedaya dengan sanjungan banyak orang. Ya kalau pamer amal kita, orang sanjung enggak? Sanjung banyak. Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya, hanya merugikan kita. Amal kita gugur, tidak dapat bonus ampunan dan dapat dosa. Taib. Tetapi meskipun sudah bertauhid kepada Allah, namun ternyata bermasalah sama saudaranya, bonus tersebut tidak jadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna." Kecuali seorang yang ada masalah, permusuhan dengan saudaranya, bermusuhan sama kakaknya, bermusuhan sama adiknya. Kalau saudara di sini yang dimaksud adalah saudara kerabat. Kalau dimaksud saudara secara umum lebih parah lagi. Kalau dia ada temannya permusuhan, maka keduanya tidak diberi ampunan, bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Maka dikatakan anziru hadaini, tundalah kedua orang ini, jangan dikasih ampunan setiap Senin dan Kamis hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Subhanallah, rugi atau tidak rugi? Anziru hadaini, tundalah kedua orang ini, jangan diberi bonus ampunan setiap Senin dan Kamis hatta yastaliha, sampai mereka damai. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, sekarang ini kita periksa diri kita. Saya ada masalah sama siapa? Ibu sekarang pikir masing-masing, saya ada masalah sama siapa? Ibu mikir, ibu punya masalah enggak? Coba tes satu-satu. Sama suami ada masalah enggak? Oh banyak ternyata, waduh, harus segera selesaikan. Percuma ngaji-ngaji tauhid tapi masalah enggak diampuni oleh Allah setiap Senin apa? Kamis. Baik. Ternyata suami enggak, malah dia sudah maafin. Suami saya pemaaf, saya sudah sering salah tapi dia maafin terus. Alhamdulillah. Baik. Lanjut, kakak adik, ada enggak masalah sama kakak sama adik? Periksa coba sekarang. Ada enggak masalah sama kakak? Kakak pertama, kakak kedua, adik pertama, adik kedua. Coba lihat, ada masalah enggak? Kalau masalah segera selesaikan. Tapi luaskan lagi. Coba ada masalah enggak sama om, sama tante, sama bibi, sama paman? Coba cek ada enggak masalah. Ribut enggak? Boykot sudah lama enggak kunjung-kunjungan, sudah lama tidak telepon-teleponan, ada masalah, ribut. Gondong-gondongkan, saling menjatuhkan. Nah, ini masalah. Berarti kita enggak dapat bonus dong. Dapat bonus enggak dapat. Oh, ternyata alhamdulillah lewat. Oh, lewat tetangga, ada tangga lah, tetangga. Terus kawan-kawan ada enggak? Terus periksa. Kalau ada, selesaikan sekarang. Insyaallah orang Indonesia itu pemaaf. Pemaaf atau tidak? Pemaaf. Buktinya kalau ada koruptor masuk penjara, keluar dipilih lagi. Karena Indonesia memaafkan, mudah memaafkan. Itu aja koruptor bisa dimaafkan, apalagi teman sendiri. Ya atau tidak? Indonesia memaafkan, sangat mudah memaafkan. Baru kemarin dimaki-maki, kemudian jadi kawan lagi, mudah. Oleh karenanya jangan ragu-ragu kalau ada masalah, segera selesaikan. Sebelum kita mati, kita enggak pingin ada masalah di akhirat. Kita rugi, bukan cuma di akhirat kita rugi, karena kita akan disidang sama dia. Bahkan di dunia pun kita tidak dapat bonus apa? Ampunan. Maka hidup ini cuma sebentar, tidak usah cari masalah. Kalau ada masalah segera selesaikan. Datang sama dia, insya Allah mudah. Telepon dia, nggak mau ketemu, datang kasih hadiah sekali, 2 kali, 3 kali, kirim kue. Insya Allah selesai. Indonesia pemaaf, luar biasa. Indonesia itu sangat apa? Pemaaf. Tadi buktinya banyak, saya sudah sampaikan. Oleh karenanya seorang berusaha hidup ini tidak membuat masalah agar kehidupannya nyaman. Kalau ada masalah segera dia selesaikan. Jangan sampai dia rugi. Ya. Apalagi dalam satu hadis yang diperselisihkan, Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang solatnya tidak akan diangkat di atas kepalanya meskipun sejengkal, artinya tidak diterima. Kalau diterima kan amal itu diangkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalih yarfa'uh." Kepada Allah lah amal soleh, kalimat-kalimat yang baik diangkat dan amal soleh diangkat. Diterima berarti. Ini enggak, jangankan mau diterima, tetap aja di badan tidak bisa terangkat. La turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Bahkan 1 jengkal pun tidak lewat amal soleh tersebut. Soalnya tidak terima. Di antaranya kata Nabi SAW, al-mutasariman, 2 orang yang saling memboikot. 2 orang yang saling apa? Memboikot. Mengerikan, rugi. Ribut, pergi sholat saf pertama tidak diterima. Sudah sholat saf pertama ternyata tidak
terima. Kenapa dia memboikot saudaranya tanpa hak? Oleh karena seorang harus cerdas, tahu bahwasanya hidup ini cuma sementara, maka jangan konyol, jangan goblok sehingga dia rugi sendiri. Lawan ego, kita ngalahkan ego kita karena Allah pahalanya besar. Hati lebih tentram, Allah beri kebahagiaan dunia sebelum akhirat. Dunia kalau kita maafin orang, kita lawan ego kita, hidup tentram, nyaman, mau apa-apa nyaman. Tapi kalau kita enggak maafin, repot. Mau ketemu dia enggak enak sama pakai apa enggak enak, sudah hidup selalu cari-cari kesalahan dia, nunggu-nunggu kesalahan dia. Kalau dia mati kita bahagia. Kalau dia terjungkal kita senang, kalau dia naik malah kita sengsara. Maka bersihkan hati kita. Baik, sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.